Disinilah Randy, seorang mahasiswa semester akhir yang mencari uang tambahan. Menghabiskan malam-malamnya, ia bekerja sebagai pocong. Randy mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bau kemenyan yang samar-samar tercium di udara. Awalnya, ia mengira itu hanya sisa dupa yang dia gunakan untuk menciptakan suasana mistis di rumah hantu. Suatu malam, saat Randy sedang merias wajah pucatnya dengan bedak dingin, ia melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Di cermin tua yang retak, ia melihat bayangan pocong lain berdiri di belakangnya. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Abang Nando di sini akan membawakan lagi cerita tentang horor, cerita tentang mistis, cerita tentang supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Untuk kawan-kawanku, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar aku semakin semangat buat kontennya. Tidak perlu berlama-lama lagi untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Rumah hantu, pasar malam 1000 cahaya, adalah lautan manusia yang berdesakan di bawah langit malam kota. Suara tawar-menawar, jeritan anak-anak dari komedi putar, dan aroma sate yang menggoda bercampur menjadi satu simfoni hiruk-pikuk. Namun, di sudut terpencil, di balik rimbun pohon beringin yang menjulang tinggi, berdiri rumah hantu kuburan tua. Bangunannya yang tua dan reot, dengan cat dinding yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah, seolah menjadi portal menuju dunia lain. Disinilah Randy, seorang mahasiswa semester akhir yang mencari uang tambahan. Menghabiskan malam-malamnya, ia bekerja sebagai pocong, melompat keluar dari balik nisan palsu dan peti mati, mengagetkan pengunjung dengan dengkuran khasnya. Malam pertama Randy berjalan tanpa hambatan. Ia berhasil menakut-nakutin pengunjung dengan penampilannya yang menyeramkan dan lolongannya yang menggema di lorong-lorong gelap. Huah! Randy tertawa seram sambil menyeret kakinya. Seorang gadis kecil menjerit ketakutan, berlari keluar dari rumah hantu dan sambil menangis. Kerja bagus, Randy. Puji Tony, rekan kerjanya yang berperan sebagai kuntilanak. Kamu memang pocong paling menyeramkan di sini. Randy hanya tersenyum tipis. Namun, saat ia sedang beristirahat di ruang ganti yang pengap dan lembab, Randy mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bau kemenyan yang samar-samar tercium di udara. Awalnya, ia mengira itu hanya sisa dupa yang dia gunakan untuk menciptakan suasana mistis di rumah hantu. Tapi, semakin lama, bau itu semakin kuat, seolah berasal dari sumber yang tak terlihat. Randy mencoba mengabaikannya, namun bau kemenyan itu terus mengganggu indera penciumannya. Ia merasa mual dan pusing, seolah ada kekuatan gaib yang mencoba merasuki dirinya. Randy berusaha menenangkan diri, namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyamannya yang semakin mencengkram. Tan, kamu mencium bau kemenyan tidak? Tanya Randy. Kemenyan? Tidak tuh. Mungkin hanya sisa dupa tadi pagi. Jawab Tony sambil merapikan rambutnya
Namun, Randy tidak yakin bahwa kemenyan itu semakin kuat, seolah berasal dari sumber yang tak terlihat. Ia merasa pusing, seolah ada kekuatan gaib yang mencoba merasuki dirinya. Kemudian, di tengah keheningan malam, Randy mendengar suara lonceng yang sayup-sayup. Dentangnya semakin lambat dan menyeramkan, seolah memanggil arwah dari alam kubur. Terperanjat, ia mencari sumber suara itu. Namun, ia tidak menemukan apapun. Suara lonceng itu terus bergema, semakin lama semakin jelas, seolah mendekat ke arahnya. Tony, kamu tidak dengar? Tidak. Apa sih, Ren? Tanya Randy dengan suara gemetar. Tony menghentikan kegiatannya. Ia mendengarkan dengan sesama. Suara apa? Aku tidak dengar apa-apa. Jawabnya dengan heran. Randy mulai merasa ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang jahat mengintai dari balik-balik bayang-bayang. Ia ingin segera keluar dari rumah hantu itu. Namun, ia teringat akan tanggung jawabnya sebagai pegawai. Randy memutuskan untuk tetap tinggal. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaannya yang cemas yang semakin memuncak. Ia tahu malam itu akan menjadi malam yang panjang dan penuh teror. Suara lonceng kematian yang terus bergema setiap malam semakin mengusik ketenangan Randy. Ia berusaha mencari sumber suara itu, menyusuri setiap sudut rumah hantu yang gelap dan berliku. Dari mana suara itu ya? Gumamnya sambil meraba-raba dinding. Apa mungkin ini hanya suara efek tambahan dalam hatinya? Namun, ia tidak menemukan apapun selain bayang-bayang yang menari-nari di dinding dan suara-suara aneh yang membuatnya merinding. Suatu malam, saat Randy sedang merias wajah pucatnya dengan bedak dingin, ia melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Di cermin tua yang retak, ia melihat bayangan pocong lain berdiri di belakangnya. Pocong itu persis seperti dirinya, mengenakan kain kafan yang sama dan wajah yang sama pucatnya. Namun, ada satu perbedaan yang mencolok. Kaki pocong itu melayang beberapa senti di atas tanah. Siapa itu? Randy bergumam dengan suara bergetar. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kembali menatap cermin, dan bayangan pocong itu masih tersenyum sinis padanya dengan mata yang kosong. Tony, itu kamu ya? Panggilan Randy kepada rekan kerjanya. Namun, tidak ada jawaban. Randy merasa jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin bercucur dari dahinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi optik. Namun, bayangan itu terus menatapnya dengan tatapan yang menusuk jiwa. Randy memberanikan diri untuk mendekati cermin. Namun, bayangan pocong itu tiba-tiba menghilang. Gila, apa yang barusan tadi? Randy terduduk lemas, masih berusaha mencerna apa yang baru saja ia lihat. Randy merasa lega. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang begitu saja. Ia merasa ada sosok lain yang menyerupai dirinya, yang mengintai dari balik cermin, yang ingin mengambil alih hidupnya. Malam-malam berikutnya semakin mencekam bagi Randy. Setiap kali ia melihat cermin, ia selalu merasa ada yang mengawasi dari balik pantulan dirinya sendiri. Ia mulai melihat bayang-bayang pocong di mana-mana, di lorong-lorong gelap, di balik pintu-pintu yang berderit, bahkan di dalam mimpinya sendiri. Teror itu
tidak hanya terjadi di depan cermin. Randy mulai merasakan kehadiran pocong kembarannya di sekitarannya. Kain kafan yang ia kenakan tiba-tiba terasa berat, seolah ada yang menariknya dari bawah. Ia sering mendengar suara dengkuran pocong di telinganya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Randy merasa ia sedang diikuti, dihantui oleh sosok yang seharusnya tidak ada. Aku harus keluar dari sini, gumam Randy dalam dirinya sendiri. Aku tidak tahan lagi. Randy tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun, ia teringat akan tanggung jawabnya sebagai pegawai dan uang yang ia cari karena kebutuhannya. Randy memutuskan untuk bertahan. Namun, ia tahu ia harus mencari cara untuk menghadapi teror pocong kembarannya sebelum ia hilang kewarasannya. Teror pocong kembaran belum juga mereda, malah semakin menjadi-jadi. Randy terus merasakan kehadiran sosok lain yang menyerupai dirinya. Ia terus mengintai dan mengganggunya. Ini kenapa sih tidak berhenti? Keluh Randy sambil menatap bayangan di cermin. Apa sih salahku? Namun, teror itu tidak hanya datang dari pocong kembarannya. Satu malam, saat Randy sedang merapikan kain kafannya di ruang ganti, ia merasa ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Rambutnya yang pendek tiba-tiba merasa panjang dan berat, seolah ada yang menariknya ke atas. Randy berusaha melepaskan rambutnya itu, namun semakin ia berusaha, semakin kuat tarikannya. Aduh, Randy meringis kesakitan. Apa ini? Randy berusaha melepaskan rambut itu, namun semakin ia berusaha, semakin kuat tarikannya. Ia menjerit kesakitan. Ia merasa rambutnya akan tercabut dari akarnya. Ia meraba-raba di kepalanya, dan ia merasakan sesuatu yang dingin dan licin, seperti rambut manusia. Tolong! Randy berteriak, namun suaranya teredam oleh kain kafan yang menutupi wajahnya. Ia menyadari bahwa ia diserang oleh kuntilanak, hantu perempuan berambut panjang yang terkenal suka mengganggu manusia. Randy berusaha melawan, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman rambut kuntilanak itu. Ia merasa sesak napas, seolah rambut itu melilit lehernya dan mencoba mencekiknya. Randy meronta-ronta, namun ia semakin lemah. Tiba-tiba Randy mendengar suara tawa melengking yang menusuk telinga. Suara itu berasal dari kuntilanak yang sedang menyerangnya. Suara itu bergema di ruangan. Kuntilanak itu muncul dari balik bayangannya. Wajah pucat pasi dengan mata merah yang menyala. Ia tersenyum lebar dan memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan runcing. Randy ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya bisa pasrah, menunggu ajalnya menjemputnya. Namun, tiba-tiba suara azan berkumandang dari masjid terdekat. Kuntilanak itu menjerit kesakitan, lalu menghilang begitu saja. Lepaskan aku! Randy meronta-ronta, namun ia semakin lemah. Tiba-tiba, Randy mendengar suara tawa yang melengking yang menusuk telinga. Randy terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja lolos dari maut. Rambutnya kembali normal, namun rasa takutnya tidak hilang begitu saja. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya dihantui oleh pocong kembarannya, tapi juga oleh kuntilanak yang mengerikan. Aku harus mencari tahu tentang kuntilanak itu, gumam Randy pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menerorku lagi. Bersambung.
ini bukan dari akhir cerita. Kita tunggu part berikutnya adalah part kedua. Pesan untuk kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia. Aku punya pesan. Ingat, tetap berdoa. Jangan pernah lupakan berdoa. Kalau tidak, hal yang tidak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.